Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok klien akan berdiskusi mengenai masalah yang terjadi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Naufal Ryan Akbar, NIM 2025200005. Saya Adityanto, NIM 2025200013. Saya Mulia Damayanti, NIM 2025200020. Saya Maulana Alif Pragunawan, NIM 2025200035. Saya Rama Sugiarto, NIM 202520027. Saya Erwin Putra Widiwardana, NIM 202520001. Saya Restu Ramadan, NIM 2025200016. Saya Cahyo Anggoro, NIM saya 2025200026. Saya Rian Jaya Sukoyo, NIM 2025200012. Saya Korea Fajar, NIM 20250031. Untuk berikutnya, saya akan membacakan permasalahan yang terjadi atau kasus yang terjadi di sini. Aku punya teman lagi S2 di kafe. Dia nyambi kerja di agensi, kira-kira udah 3 tahunan, tanpa masalah apa-apa. Pas itu, dia handle download phone dong. Dia download phone di Davon. Pas kerjaannya sudah dipublikasi, tiba-tiba kantornya dapat email dari phone foundry atau pembuat phone. Yang phone-nya dipakai itu, dan dia minta royalti karena phone-nya dipakai. Dan akhirnya dibebankan ke si temanku ini. Kena denda 12 juta dong. Agensinya nggak mau ikut campur karena yang milih phone itu si desainer itu sendiri alias temanku. Makanya teman-teman hati-hati ya dalam penggunaan aset entah phone, gambar atau apapun itu. Walaupun free, tetap ada keterangan mengenai komersial dan lainnya. Kasihan temanku sampai stres tabungannya habis. Jangan sampai kena masalah kayak dia ya. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai pendapat mengenai kasus tersebut. Yang pertama, siapa yang salah? Yang kedua, bagaimana seharusnya? Untuk pendapat masing-masing dipersilakan dimulai dari saudara Adityanto. Ya, terima kasih, Mas Novel. Ya, menurut pendapat saya pribadi mengenai hal tersebut, siapa yang disalahkan sebenarnya itu dari sisi klien melihat hal tersebut adalah ya itu murni dari si desainer tersebut. Tetapi dalam konteks hal agensi tersebut seharusnya ikut membantu karena agensi tersebut mendapatkan keuntungan dari si desainer tersebut. Maka secara organisasi seharusnya dia tidak lepas tangan, melainkan membantu desainer tersebut. Walaupun ya itu murni karena kecerobohan desainer tersebut menggunakan font yang aplikasinya itu dibacanya kurang jelas. Terus bagaimana seharusnya kita sebagai konsumen itu lebih jeli dalam memilih agensi tersebut dan dari sisi agensi tersebut harus memperhatikan desainernya dan juga tidak lepas tangan karena si agensi tersebut mendapatkan keuntungan dari si desainer tersebut. Jadinya
yaitu kembali lagi ke agensi. Karena agensi tersebut sudah memiliki peraturan, tapi baiknya secara etis itu tidak lepas tangan, memainkan membantu dari sisi denda tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adityanto. Untuk pendapat berikutnya dipersilakan kepada Saudari Mulia Damayanti. Baik, menurut saya, kalau memang si desainer terima menanggung semua itu, sudah pasti dia tahu kesalahannya. Bisa saja dari awal sudah ditetapkan dari agensi semua hasil karya yang sudah di handover itu layak pakai dan merupakan tanggung jawab si desainer atas semua aset yang dipakai. Intinya si agensi terima bersih, harusnya lebih teliti lagi. Apakah semua beban tersebut ditanggung oleh desainer? Kalau iya, di sini saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena bisnisnya ini kan yang menaungi agensinya. Bener dong ya? Kalau misal desainnya bagus, ya untung-untungnya untuk siapa? Untuk agensinya kan? Dan ketika ada desainer ini 3 tahun desainernya kerja di agensi ini dan tidak ada masalah apa-apa. Pada kasus tertentu, kasus ini disebutkan dia dapat masalah dan kerugian ini ditanggung oleh si desainernya. Ini juga kita nggak tahu apakah 12 juta ini total kerugian atau total denda yang dibebankan oleh foundernya. Kalau misal foundernya membebankan 24 juta, 50% ditanggung oleh desainer dan 50% ditanggung oleh agensi. Itu sepertinya sah-sah aja. Tapi kalau nyatanya 12 juta ini total denda dan itu semua dibebankan kepada seorang desainer yang bekerja di sebuah agensi, aku pikir ini sangat salah dan tidak tepat. Karena selama ini desainernya bekerja dan keuntungan pasti milik si agensi. Tapi ketika dia salah, sekali masa kerugian dibebankan kepada si dia. Terima kasih. Kepada Saudari Mulia Damayanti diucapkan terima kasih. Untuk pendapat berikutnya dipersilakan Saudara Maulana Alif Putra Gunawan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Menurut saya itu yang salah itu dari si desainer. Karena kan di Davon itu kan sudah ada keterangan untuk penggunaan personal. Sedangkan dia tuh memakainya untuk kegiatan yang bukan personal gitu. Jadi ditunjukkan ke publik. Nah, jadi yang salah menurut saya itu si desainernya. Nah, seharusnya agensi juga itu ikut membantu biaya biaya ganti rugi yang 12 juta tadi itu agensinya ikut membantu. Udah, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Kepada Saudara Maulana Alif Putra Gunawan diucapkan terima kasih. Untuk pendapat berikutnya kepada Saudara Rama Sugiarto dipersilahkan. Baik, kalau menurut pendapat saya, tindakan yang diambil desainer tersebut cukup ceroboh. Seharusnya seorang desainer harus mengetahui sedikit tentang pasal UHC atau Undang-Undang Hak Cipta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kasus tadi. Meneliti bahan yang akan digunakan untuk desain sepertinya juga perlu, seperti mengetahui apakah bahan tersebut berlisensi 100% free atau tidak. Karena ada jenis lisensi yang gratis jika digunakan pribadi, tapi jika digunakan untuk komersial, kita harus membayar ke pemilik bahan. Sepertinya cukup sekian. Terima kasih. Kepada Saudara Rama Sugiarto diucapkan terima kasih. Untuk pendapat berikutnya kepada Saudara Erwindu Putra Widiwardana dipersilahkan. Baik, menurut saya yang salah adalah desainer karena tidak memastikan terlebih dahulu apakah font tersebut memiliki copyright atau tidak, dan tak hanya itu, Anda pun harus memastikan kata-kata
atau tulisan yang dicantumkan bukanlah hasil karya orang lain. Solusinya adalah harusnya desainer harus lebih teliti lagi ketika memilih warna, font, garis, ukuran, ruang, tekstur agar tidak terjadinya masalah lagi, supaya tidak merugikan agensi dan merugikan diri sendiri. Terima kasih. Kepada Saudara Erwindu diucapkan terima kasih atas tanggapannya. Untuk berikutnya kepada Saudara Restu Ramadan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pendapat saya sebenarnya tidak jauh dari pendapat Mas Maulana Alif. Yang pertama, siapa yang salah ialah si desainernya, karena menurut saya seorang desainer itu harus lebih teliti dalam menggunakan bahan atau mungkin item-item yang akan digunakan untuk proyek. Lalu kedua, bagaimana seharusnya? Untuk menurut saya pribadi, bagi agensi, mereka seharusnya ikut membantu untuk masalah yang didapat oleh seorang desainer tadi, apabila mereka sudah menerima keuntungan dari proyek atau hal yang dikerjakan oleh seorang desainer itu tadi. Lalu untuk si desainer, disarankan untuk lebih teliti atau lebih waspada dalam menggunakan suatu bahan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat yang telah diberikan. Untuk berikutnya kepada Saudara Cahyo Anggoro dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Noval. Sebelumnya pendapat yang saya kemukakan mungkin umum seperti apa-apa yang sudah teman-teman teman-teman tadi kemukakan. Sebagai seorang seorang desainer, dia harus paling tidak harus tahu mana yang mempunyai lisensi, font mana yang mempunyai lisensi, font mana gambar apa yang mempunyai lisensi, kemudian mungkin kode program yang mempunyai lisensi. Jadi dia harus tahu mana yang tidak boleh dipublikasi, sama mana yang untuk keperluan pribadi sendiri. Terus kalau misalnya klien sendiri dia udah ini aja Mas, nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti biar saya yang nanggung, ya itu mungkin urusannya berbeda ya. Itu mungkin si desainer mungkin bisa, ya udah Mas, nggak apa-apa. Ini yang penting desainer sudah mengemukakan atau setidaknya tahu font ini mempunyai lisensi dan mungkin akan didenda jika font tersebut dipublikasi. Jadi sebelumnya harus dikasih tahu ke klien. Kalau misalnya kliennya minta, ya udah Mas, kalau kayak gitu nggak bisa dipublikasi, ya udah pakai klien lain aja, ya udah gitu. Jadi pada intinya apa yang saya kemukakan ini, si desainer harus tahu font apa, mungkin gambar apa, mungkin kode program apa, mungkin warna apa yang mempunyai lisensi, sehingga lisensi ini tidak bisa seenaknya dipublikasi gitu. Udah sih itu aja menurut saya. Terima kasih Mas Noval. Baik, Pak, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan. Untuk berikutnya kepada Saudara Rian Cahyo Sukoyo dipersilahkan. Ya baik, menurut saya ya mungkin hampir mirip sama pendapat yang lain. Menurut saya yang salah yaitu dari pihak desainer, karena ceroboh dan tidak menelusuri lisensi yang seharusnya milik orang lain. Tapi mending harusnya yang diambil oleh desainer jalan amannya aja, pakai font yang berbayar, walaupun berbayar mempunyai lisensi yang jelas. Tapi agensinya juga harusnya tidak lepas tangan begitu saja, karena arti nama kerjasama semua resiko ditanggung bersama-sama. Ya mungkin baik, cukup segitu pendapat saya. Baik,
kepada saudara Rian Cahyo Sukoyo diucapkan terima kasih. Untuk berikutnya kepada saudara Koryatul Fajar dipersilahkan. Baik Mas, pendapat mengenai kasus tersebut menurut saya yang salah adalah desainernya. Sebab apa? Sebab Davon itu sudah memberikan keterangan bahwa font hanya gratis untuk keperluan personal serta semua font merupakan properti dari autor atau pembuat font. Jadi pemakaian font untuk keperluan lain harus menghubungi pembuat font yang dapat dihubungi dengan informasi yang sudah disertakan di web. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Fajar atas pendapat yang telah diberikan. Untuk berikutnya adalah kesimpulan dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh forum ini adalah yang pertama, sebagai seorang desainer itu harus mempunyai pengetahuan tentang lisensi dan hak cipta. Yang kedua, sebagai agensi harus ikut bertanggung jawab, paling tidak ikut menanggung jumlah denda 12 juta tersebut karena agensi ikut menikmati laba dari hasil desain sang desainer. Yang ketiga, agensi harus membuat ketentuan tentang font yang boleh dan tidak boleh digunakan. Itu adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pernyataan teman-teman di sini semua. Semoga hal seperti ini menjadi pelajaran untuk kita bersama dan untuk kedepannya juga. Desain studi juga nggak tahu bagaimana permasalahan yang bakal dihadapi. Tapi mudah-mudahan permasalahan ini menjadi pembelajaran bagi bersama, baik dari teman-teman freelance, desainer, maupun teman-teman yang pemilik studio yang bekerja di studio agensi. Sekian diskusi pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.